Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Reading Hive di episode kelima. Dan untuk episode kali ini, aku ingin membahas mengenai salah satu buku yang berjudul Baddest Habit. Buku ini aku beli di sebuah toko Access Bookstore yang ada di Kuala Lumpur. Nah, di bookstore tersebut di lantai tiganya ya, di situ ada banyak pilihan-pilihan buku dalam bahasa Inggris yang menurutku cukup affordable dibandingkan buku-buku yang ada di Indonesia. Nah, kalau buku ini aku beli kurang lebih sekitar 35 ringgit atau sekitar 100.000 lebih ya, like 120 something like that. Yang mungkin kalau di sini harganya bisa sampai 200 untuk yang berbahasa Inggris. But tapi kalau di sana itu cukup affordable. Nah, aku ingin membahas sedikit mengenai buku ini karena ketika aku baca cukup mudah dibaca dan ini aku sudah baca sampai halaman 100 ya. Dari in total ada sekitar 230 buku. Jadi cukup hampir setengah dan dalam 2 hari, which is cukup menyenangkan untuk dibaca. So, what's inside of this? Nah, di dalamnya itu, ini by Jen Sincero, bukan not by him is the name by the way. Dan di dalamnya ini dia membahas mengenai kebiasaan, bagaimana cara membangun kebiasaan. Interestingly, dia mulai dari bukan membangun kebiasaannya, tapi lebih ke cultivate the awareness. Bagaimana kita memunculkan self awareness di dalam diri, bagaimana kita setting boundaries dengan orang lain, bagaimana kita memilih lingkungan kita, dan in that way lalu baru kita mencoba untuk melakukan upgrade diri setiap hari ya, dan mencoba untuk membuat menjadi hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Okay. Nah, as I mentioned before, di awal dia membahas mengenai pahami tentang diri. Jadi lebih ke tujuan dan juga identity, tentang hal-hal di dalam diri kita. Apa itu trigger yang kita miliki? Trigger itu adalah sesuatu yang memicu kebiasaan atau sebuah tingkah laku. Contohnya nih, ada kucing yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu kebutuhan kita adalah untuk secara fisik, secara fully gitu ya, 100% untuk melihat si kucing yang cute ini. Jadi untuk melihat the insane cuteness of the cat. Nah, respons ataupun habitnya adalah ya to play with the cat, like kissing and then playing with the cat. And the reward itself adalah untuk merasa happy. Jadi trigger di sini adalah ketika ada kucing yang masuk, kita memiliki kebutuhan untuk bermain dengan si kucing. Atau trigger ketika berkendara nih, ketika pulang dari bekerja, pulang ke rumah. Kebutuhannya adalah ketika kita pulang bekerja, kita ingin memiliki kehidupan yang lebih balance, yang lebih sehat, dan untuk bisa hidup lebih lama. Dan habit adalah karena kita punya kebutuhan itu ketika mengendarai, kita jadi teringat, kita stop atau berhenti ke gym, jadi pergi ke gym dan olahraga selama 40 menit. Nah, reward adalah ada perasaan telah melakukan sesuatu accomplishment. Gitu. So, habit yang dilakukan berulang-ulang itu sebenarnya ada triggernya. Jadi triggernya bisa ketika mengendarai mobil, ketika melihat sesuatu, atau misalnya ada telepon, ada WhatsApp masuk. Nah, itu triggers yang which is influenced by our needs
dan juga itu membuat kita memiliki habit ataupun tindakan respons yang kita lakukan berdasarkan trigger yang terjadi. Nah, so sometimes ada beberapa, I think before they advise how to wake up in the morning, for example, mereka itu triggernya adalah untuk meletakkan botol di atas meja atau di mana gitu ya. Jadi ketika bangun itu langsung minum. Nah, jadi ketika dia melihat botol di atas meja itu adalah triggernya untuk bangun gitu ya. Lalu kebutuhannya adalah dia mau misalnya bangun pagi atau dia mau olahraga sehingga terbentuklah kebiasaan untuk minum di pagi hari. Kayak gitu. Jadi di awal ini dia membahas mengenai kita harus bisa memahami diri, apa saja trigger yang kita miliki, dan dengan memahami diri kita atau memahami pemicu kebiasaan, kita jadi tahu bagaimana cara men-trigger diri kita dan cara-cara yang efektif. Ya, untuk membentuk kebiasaan, kita buatlah trigger-trigger yang bisa efektif untuk diri kita. Nah, di dalam buku ini juga membahas mengenai 21 hari untuk membuat kebiasaan. I would like to take one quote from this book. Jadi satu quotes dari buku ini relate to memahami diri. Jadi dia bilang adalah trying to change your life without being self-aware is like using a map to try to get somewhere you have never been before. If you don't know where you are starting from, you ain't gonna get very far. Nah, jadi itu pentingnya untuk memahami diri adalah kita tahu starting point kita di mana dan kita mau kemana. Jadi kalau misalnya kita nggak paham tentang diri kita, gimana kita mau mencapai atau mengetahui sejauh mana kita harus melangkah untuk mencapai goals tersebut, which is very mind-blowing. Okay, so another quote that I would like to share adalah mengenai environment. Nah, di buku ini, Jen Sincero juga membahas mengenai pentingnya memiliki lingkungan yang mendukung, yang suportif, dan untuk memiliki lingkungan yang suportif tersebut, kita bisa melakukan setting boundaries. Jadi untuk menjaga jarak terhadap apa yang mungkin tidak bermanfaat untuk kita, dan menjaga jarak itu juga maksudnya adalah untuk menerima apa yang menurut kita oke untuk diterima dan tidak menerima hal-hal yang menurut kita tidak bisa diterima, which is of course saya tidak menerima hal yang kita tidak terima, but overall dia membahas mengenai sometimes orang-orang itu membuat orang-orang yang buruk ya, bad people, itu menciptakan bad boundaries, having bad boundaries. So we sometimes want to try to avoid feeling pain and isolating by behaving in ways that ultimate cause to feel very pained. Oke, aku baca sedikit ya di sini. Nah, dia bilang one of the premier causes of unnecessary drama is bad boundaries. Okay. Nah, jadi kalau misalnya dia di sini terlalu mengatakan iya, terlalu mengatakan tidak, atau terlalu bertemu dengan orang-orang yang, well, we can call that toxic, yang terlalu controlling dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu akan membuat banyak drama yang kita harus setting ourselves the boundaries to that. Gitu. Jadi untuk drama-drama itu kita jangan mau terima. Ya jangan mau terimanya itu adalah dengan melakukan sikap-sikap untuk menunjukkan hal tersebut, sehingga in that way kita setting boundaries ataupun ya hal-hal yang bisa kita terima ya. Oke, dalam satu buku ini ada 5 chapter. Nah, yang chapter pertama membahas mengenai who you are in the habit of pain. Nah, untuk paham dulu diri kita, untuk memahami diri gitu ya. Lalu yang kedua adalah tentang healthy boundaries.
gimana kita memilih lingkungan yang tepat, dan lingkungan itu sometimes kita yang menciptakan, kita mau di mana. Dan even though misalnya kita berada di satu kelompok orang-orang, tapi kita tidak mau menerima, misalnya kita tidak terlalu suka dengan gosip gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan gosip, ya udah kita nggak usah ikutan, like setting your boundaries to create a healthy boundaries itself. Nah, yang ketiga adalah mengenai shifting into the new you. Kita coba untuk membentuk mindset dan coba 21 hari, dan di sini ada step-stepnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, and so on. Dan juga the audacity to be yourself. Well, mungkin aku belum sampai di tahap membahas mengenai audacity to yourself. So, ya, at the end dia pada akhirnya adalah habits itu to create who we are actually. Habits itu atau kebiasaan itu sebenarnya membentuk siapa diri kita gitu. Jadi apa yang kita pikirkan dimulai dari mindset itu membentuk apa yang action yang kita lakukan, dan hal yang kita lakukan itu yang kita lakukan secara berulang membentuk kepribadian diri kita. Mungkin itu aja untuk Baddest Habit dan review buku untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.